Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sekarang Ibu mau ngecek semangatnya kalian dulu ya. Kita tepuk semangat sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yuk tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ya, sekarang Ibu akan absen kalian dulu ya. Ada yang gak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan belajar tentang alat hitung tentang waktu. Ada yang tahu kalau kita menghitung waktu itu menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan jam. Ibu mau tanya, tadi pagi kalian bangun pukul berapa, ayo? Iya, ada yang pukul 5, ada yang pukul 6, ada yang pukul 7? Nggak ada ya? Semuanya bangun sebelum pukul 7. Ibu mau tanya, setelah kalian bangun, kalian ngapain biasanya? Iya, jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya. Biar apa coba? Biar kuat. Selain biar kuat, biar apa? Biar konsentrasi. Iya, betul. Biar konsentrasi untuk belajar di sekolah. Ibu juga mau tanya lagi nih, kalau kalian masuk ke sekolah itu pukul berapa? Pukul 7. Pukul 7.00 ya. Pulangnya pukul berapa? Setengah 10. Kalau setengah 10 itu berarti berapa jam berapa coba? Jam 9 lebih 30 menit. Ya, sekarang kita mulai belajar tentang cara menghitung jam ya. Maaf, di sini Ibu sudah membuat sebuah media gambar jam di sini. Maaf kalau angkanya terbalik. Di sini ada angka 12, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 3 jarum nih. Ada yang tahu ini jarum apa aja? Jarum pendek menunjukkan apa, ayo? Menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan apa? Menunjukkan menit. Dan satu lagi nih, ada yang tahu nggak kira-kira ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan detik. Nah, ada yang tahu 1 menit itu berapa detik? Ayo, siapa yang tahu 1 menit berapa detik? Iya, betul. 1 menit itu ada 60 detik. Nah, titik-titik ini adalah menit ya. Di sini ada berapa coba kira-kira titik-titiknya? Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap perpindahannya itu ada 5 menit. Nah, nilai ini berarti nilainya 5 menit. Berarti kalau ke sini 10 menit. Kalau ke sini kira-kira berapa? 3 kali 5 berapa? Ayo, 15. Berarti 15 menit. Nah, 1 jam ada yang tahu berapa detik? 3.600 detik. Betul, 3.600 detik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kalau 1 jam berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Betul, 1 jam ada 60 menit. Nah, kalau 1 hari ada yang tahu nggak? Kira-kira ada berapa jam? Iya, betul. 1 hari 24 jam. Yuk kita hitung bareng-bareng yuk. 1. Ini jam 1. Ini jam 2. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, ini kira-kira 12-nya 12 siang apa 12 malam, ayo? Jam 12
12 siang. Nih, biasanya kalau udah siang itu bisa juga kita ngelanjutin. Jadi di sini kan jam 12. Di sini jam 13. Berarti jam 13 itu menunjukkan waktu siang. Jam 13.00 berarti jam berapa? Ayo. Jam 1 betul. Nah, kalau dihitung semuanya itu sampai jam 12 malam itu ada 24 jam. Iya. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Ya. Ibu mau bertanya, kalau pukul 7 jarum pendeknya di angka mana? Di angka 7. Jarum panjangnya di angka mana kira-kira kalau pukul 7? Ayo. Di angka 12. Iya. Ibu mau tanya, kalau pukul 20 kira-kira menunjukkan waktu apa? 20 malam atau pagi? Menunjukkan waktu malam. Yuk kita hitung yuk 20 yuk, kira-kira di angka mana sih 20 itu? Yuk lanjut ya. Di sini angka 12. Ini jam 1. Jam 1 biasanya itu kalau siang itu dilanjutin, jadi menghitungnya itu menjadi angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti di angka mana? Di angka 8. Jarum pendeknya di angka 8. Jarum panjangnya di angka mana? Di angka 12. Pinter, di angka 12. Ibu mau tanya lagi nih. Kalau setengah 10 tadi kata Ibu setengah 10 itu berarti pukul berapa? Jarum panjangnya di angka mana? Jarum pendeknya di angka mana? Iya, jarum pendeknya di angka 9. Jarum panjangnya di angka mana? Ayo kalau 30. Yuk kita hitung dulu ya. 5. Di sini kan 5 menit. 5 menit. Berarti ke 5 menit. 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Berarti di angka 6. Jarum pendeknya di sini nih biasanya, jarum pendeknya di sini nih biasanya ya. Di angka setengah 10 di sini di sini jarum pendeknya. Ada yang tahu cara nulisnya bagaimana? Ada yang tahu? Iya nih, kita belajar sama-sama ya. Nah, di sini ada pukul 24.00. Kira-kira 24 ini jarum panjang apa jarum pendek? Jadi jarum pendeknya yang di depan ini menunjukkan jam. Menunjukkan jamnya itu, jarum pendeknya itu ada di angka mana? Nah, yang ini yang di belakangnya ini menunjukkan menit. Pinter. Di sini ada pukul 24.00. Kira-kira 24 itu jam berapa? Ya, pinter. Jam 12. Jam 12-nya siang atau malam? Malam. Iya, malam. Kira-kira jarum panjangnya menunjukkan angka kemana? Angka mana? Jarum panjangnya juga di angka 12. Jadi jarum pendek sama jarum panjangnya itu sama-sama di angka 12. Nah, kalau pukul 06.00 kira-kira jarum pendeknya di angka mana? Di angka 6. Jarum panjangnya di angka 12. Pinter. Kalau pukul 11.30 gimana jarum pendeknya? Iya, jarum pendeknya itu di angka 11 tapi agak lebih sedikit ya. Di tengah-tengah agak lebih sedikit. Terus menitnya ini menunjukkan menit ke 30. Kalau menit ke 30 itu jarum panjangnya berarti menunjukkan angka ke jam berapa? Ke angka mana? Ke angka 6. Nah, sekarang ada pukul 13.40 nih. Kira-kira jam 13 itu jam berapa? Jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Ini menitnya
menitnya itu menunjukkan menit ke-40. Kira-kira jarum panjangnya ke angka mana? Iya, pinter. Berarti jarum panjangnya itu di angka 8. Iya, semuanya sudah mengerti ya? Ya, nih, Ibu mau bertanya lagi nih. Kalau kalian sarapan itu pukul berapa, ayo? Iya, ada yang pukul 6, ada yang jam setengah 7, ada yang iya, bermacam-macam ya. Yang penting harus sarapan. Nih, kalau pukul setengah 7, berarti jarum pendeknya di angka mana kira-kira? Di angka 6. Terus jarum panjangnya di angka mana menit ke-30? Di angka 6 juga. Pinter, iya di angka 6 juga ya. Berarti kalau setengah 7 itu berarti jam 6.30. 30 jam 6 lebih 30 menit. Ya, kalau jam 6 6.00 kira-kira jarum pendeknya di angka mana? Di angka 6. Jarum panjangnya di angka 12. Pinter. Biasanya kalian sarapan dengan apa? Iya, ada yang nasi, ada yang roti, terus apa lagi? Iya. Nah, sebelum sarapan, kalian harus apa yo? Harus berdoa. Iya, harus berdoa. Sebelum berdoa kita harus apa dulu? Mencuci tangan agar bakteri dan kuman-kumannya mati. Habis cuci tangan baru berdoa. Habis berdoa kira-kira ngapain lagi? Iya, makannya dengan tertib ya. Jangan buru-buru. Makannya dengan tertib ya. Selesai makan ngapain lagi? Selesai makan harus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada yang tahu nggak tulisan Tuhan? Huruf pertamanya kecil, menggunakan huruf kecil atau menggunakan huruf besar? Iya, harus menggunakan huruf besar. Huruf besar itu biasanya disebut dengan huruf apa? Huruf kapital. Huruf besar itu disebut dengan huruf kapital. Ya, huruf kapital itu biasanya digunakan pada awal kalimat, bukan awal kalimat, maksudnya huruf awal pada sebuah kalimat ya. Huruf awal pada sebuah kalimat. Terus biasa juga digunakan pada huruf awal nama orang, nama instansi, atau apalagi nama jabatan, nama negara, itu harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu menggunakan huruf besar. Nih, misalnya, apa coba nama orang? Iya, misalnya Adit. Adit itu nama orang. Jadi huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Misalnya nih, Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira huruf kapitalnya itu yang mana aja? Tuhan itu T-nya menggunakan huruf kapital. Yang-nya menggunakan huruf kapital atau tidak? Menggunakan. Yang Maha Esa E-nya menggunakan atau tidak? Menggunakan ya. Harus menggunakan huruf kapital. Ya, di sini Ibu sudah membuatkan beberapa contoh ya. Beberapa contoh di sini. Contohnya di sini ada saya pergi ke sekolah. Sayanya S-nya itu memakai huruf besar, huruf kapital. Kenapa? Karena S ini merupakan huruf awal pada sebuah kalimat. Nah, di sini juga ada nih Aditya Herlambang. Aditya Herlambang A-nya pakai huruf kapital. Kenapa? Karena nama orang. Di sini ada apa? SPD. SPD itu singkatan dari apa? Sarjana Pendidikan. Nah, ini juga singkatan seperti ini itu huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Di sini ada SPD, DRS. DRS itu singkatan dari Dr. Andes. SH.
SH ini sarjana hukum. Jadi awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga ada nih SDN Jomin Barat 2. Kenapa SDN Jomin Barat 2 menggunakan huruf kapital di depannya? Karena merupakan sebuah nama instansi ya. Di sini juga ada Indonesia. Indonesia I-nya menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena ini menunjukkan nama sebuah negara harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Di sini juga Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya menggunakan huruf besar, I-nya menggunakan huruf besar, M-nya menggunakan huruf besar, dan K-nya menggunakan huruf besar. Kenapa? Karena kalimat ini merupakan sifat dari Allah, sifat dari Tuhan, harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, aku rajin belajar ini A-nya ini menggunakan huruf kapital harus ya. Kenapa harus? Ayo. Karena ada di awal kalimat. Jadi di sebuah kalimat itu huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Iya, mengerti semuanya? Mengerti? Nah, Ibu mau tanya nih. Kalau Belanda B-nya menggunakan huruf besar atau tidak? Harus menggunakan huruf besar karena itu merupakan sebuah nama negara ya. Nah, sudah paham semuanya? Sudah paham semua pembelajaran hari ini? Paham? Ada yang bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nih coba kalau tidak ada ibu yang bertanya ya. Tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang tentang waktu, tentang apa lagi? Tentang alat ukur waktu. Alat ukur waktunya menggunakan apa? Menggunakan jam ya, menggunakan jam pinter. Tadi 1 menit itu ada berapa detik? Ada 60 detik. Kalau 1 jam ada berapa detik? Ada 3.600 detik. Pinter. Kalau 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Kalau 1 hari ada berapa jam? Ayo, 1 hari 1 malam ada berapa jam? Ada 24 jam. Nih, kalau pukul 13.00 kira-kira itu menunjukkan waktu siang, malam, pagi, sore? Iya, pinter, menunjukkan waktu siang. Jam berapa tepatnya? Pukul 1. Jarum pendeknya di angka 1. Jarum panjangnya di angka 12. Pinter. Selain kita menghitung jam, tadi kita belajar apa lagi? Tentang huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal huruf sebuah kalimat, pada awal huruf sebuah kalimat ya. Terus digunakan pada apa lagi? Awal huruf sebuah nama. Terus apa lagi? Instansi. Pinter. Apa lagi? Nama Tuhan atau sifat Tuhan ya, harus menggunakan huruf kapital awalnya. Apalagi? Gelar, singkatan atau sebutan dari gelar ya, kayak SPD. SPD ada yang tahu nggak apa SPD? Sarjana Pendidikan. S-nya menggunakan huruf kapital. Pinter. Semuanya paham semua ya? Paham, pinter. Kelas 2 mah pinter-pinter ya. Langsung paham semuanya. Mau pada pulang? Udah mau pulang? Kira-kira pulangnya pukul berapa tadi? Jam 9.30. Sekarang udah jam 9.30? Udah ya? Udah, sekarang kalian siap-siap beresin semua buku-bukunya, masukin ke dalam tas ya. Sudah siap semuanya? Jangan lupa tugasnya dikerjain. Tugas yang ibu bagi harus dikerjain ya. Yuk, udah siap semuanya? Udah siap pulang? Ya, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai.
selesai. Awas, semuanya harus langsung pulang ke rumah. Ya, jangan main dulu, nanti mamanya nyariin. Ya, dikerjain tugasnya belajar di rumah ya. Sok, sekarang boleh pulang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.